Alhamdulillah, malam hari ini kalau kita mau menghitung kenikmatannya Allah tidak mungkin mampu. Apalagi kalau sampai kita mau bersyukur dengan sebenar-benarnya syukur. Kita sering dengar firman Allah Ta'ala, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Manusia itu gak bisa ngitung banyaknya kenikmatan Allah, saking apa, saking banyaknya, dan juga saking banyaknya macam-macamnya. Kita gak usah bicara tentang kenikmatan mulai dari lahir. Kenikmatan malam hari ini saja yang Allah berikan kepada kita, kita tidak mampu untuk menghitungnya. Malam hari ini panjenengan bisa rawuh ke majelis ini tak lain karena taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Panjenengan dibikin sama Allah pengen hadir, kemudian diberikan sama Allah kemudahan untuk hadir, dan ketika hadir ke majelis ini panjenengan mendapatkan apa? Ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebetulnya kita nggak punya usaha, semua karena rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam hari ini kita dikumpulkan sama Allah di taman surga. Kelihatannya panjenengan duduk di pinggir jalan, tapi hakikatnya majelis ini adalah taman surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, nek menungso ketika hidup di dunia niku sering kumpul teng taman surga, maka insya Allah langkahnya menuju ke surga itu lebih dekat. Kalau di dunia sering dikumpulkan oleh Allah di taman surga, insya Allah menjadi petanda kelak di akhirat kita menjadi penduduk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal. Belum lagi yang hadir di majelis seperti ini, dia dapat ampunan dari Allah Ta'ala. Karena malaikat itu setiap ada majelis seperti ini mereka hadir, kemudian ketika pulang ada pembicaraan antara malaikat dengan Allah, dan Allah berkata, wahai para malaikatku, saksikanlah aku ampuni dosa-dosa mereka. Dados panjenengan niku nek pengen weruh apa sih manfaatnya hadir majelis zikir, apa manfaatnya ngaji, yang paling penting yang kita dapatkan banyak manfaatnya, tapi salah satunya apa? Panjenengan ketika hadir ke majelis zikir ngaji itu dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anni qad ghafartu lahum, saya kata Allah telah mengampuni dosa-dosa mereka semua. Sampai malaikat itu ada yang berkata, ya Rabb, akan tetapi di antara yang hadir itu ada hambamu yang banyak dosa, berlumuran dosa, niatnya mboten ngaji. Innama marra fajalasa ma'ahum, orang yang banyak dosa tadi kebetulan lewat, kemudian ikut duduk, mbah golek berkat, apa golek ikan kane, yang penting niatnya nggak ngaji. Dia lewat ngeliat ikut duduk, apa kata Allah? Walahu ghafartu, dan baginya pula aku ampuni. Nah kalau nggak niat saja kebetulan lewat tapi terus masuk, duduk, ikut zikiran, ikut sholawatan, ikut ngaji, dapat ampunan. Apalagi yang datang dari rumah bawa niat yang banyak. Dan Allah kemudian berkata kepada para malaikatnya, humul qaum la yashqa bihim jalisuhum, mereka itu adalah sekelompok orang di mana yang duduk dengan mereka tidak celaka. Nah, panjenengan yang hidup di akhir zaman seperti ini, zaman yang penuh dengan fitnah, nek pengen selamat, pengen jauh dari celaka, kalau mau duduk, mau nongkrong kemana? Ya datangnya ke majelis zikir.
Perkumpulan seperti ini dikatakan oleh Allah humul qaum, mereka adalah sekelompok orang yang duduk di dalamnya. La yashqa bihim jalisuhum, yang duduk bersama dengan mereka tidak akan celaka. Kalau tidak celaka berarti selamat di dunia sampai di akhiratnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata para ulama, manusia itu di dalam dirinya telah tertanam kebaikan dan juga keburukan. Insan, manusia itu madriyun, di dalam tubuhnya, di dalam dirinya itu tertanam dua hal. Apa? Al khair wa syarr, kebaikan dan keburukan. Nah, niku munculnya nampaknya tergantung dari kumpulannya. Kalau kumpul sama ahlul khair maka nampak kebaikan-kebaikannya. Tapi kalau kumpul sama ahlul syarr, kumpulnya sama orang yang nggak baik, akhirnya yang keluar adalah keburukan-keburukannya. Oleh karena itu Nabi Muhammad kan mewasiatkan kepada kita, almar'u ala dini khalilih, seseorang itu tergantung dari tempat duduknya. Nek teman duduknya wong apik dadi apik, nek teman duduknya orang yang buruk ahli maksiat, ditakutkan apa? Ketularan teman duduknya. Karena manusia itu punya hawa nafsu. Kalau duduknya sama orang-orang yang buruk, nanti yang keluar yang jeleknya. Kadang ada orang duduk sama orang jelek, dianya berubah jadi jelek, lebih jelek dari yang ngajari. Kadang ada yang duduk sama orang baik, ketularan baik, jadi lebih baik daripada orang yang ngajak kebaikan. Nah, panjenengan nek kulino kumpul sama orang ahli majlis, ahli zikir, ahli sholawat, seneng ngaji, maka diharapkan apa? Yang keluar dari dirinya yang baik-baik dan tergolong sebagai orang yang baik. Karena rugi kalau kita sampai hidup di muka bumi ini hanya menggunakan usia kita untuk keburukan-keburukan yang justru itu mendatangkan murka dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dahulu ada seorang budak, zaman riyen niku tesih wonten perbudakan. Budak niku menungso ditumbas. Ada satu budak punya majikan ahli maksiat. Majikannya itu kolektor apa? Kolektor maksiat. Jadi segala macam jenis maksiat itu sudah pernah dilakukan. Majikannya terkenal orang yang pelitnya luar biasa, util. Nah, ini pembantunya dikasih uang 4 dirham. Disuruh apa? Pergi ke pasar, tumbas hajat. Ketika di pasar melihat penduduk pasar sepi, kosong, toko masih tutup, dia tanya, ini kemana kok tumben pasar jam segini masih tutup? Oh, tesih do ngaji ngene Mbah Mansur bin Ammar. Akhirnya dia punya inisiatif, timbang nunggu pasar buka tengah-tengah, mending aku tak rawuh pengajian Mbah Mansur. Nanti selesai nggak pengawasan, saya kembali ke pasar belikan hajatnya majikan saya. Duduk di majelis. Dari rumah niatnya tadi tidak ngaji, kebetulan lewat majelisnya masuk. Selesai majelis, Mbah Mansur niku ngumumkan kepada yang hadir, nih lo ada orang fakir miskin butuh bantuan, kepepet, butuh bantuan 4 dinar. Ini dia tadi bawa uang 4 dinar. Ini ada orang butuh uang 4 dinar. Siapa yang bisa ngasih bantuan, saya doakan dengan 4 doa. Doa itu yang soleh niku mustajab. Doa di majelis yang dihadiri 40 orang lebih, salah satunya ada walinya Allah. Nek ngamini doa, menjadikan doa diijabahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, niki budak boten mikir panjang, langsung ngedongken tangannya, kula Mbah, saya yang bantu. Padahal bukan duitnya, duitnya majikannya. Lawang namanya bukan santri, budak. Dia nggak ngerti mana yang benar, mana yang halal, mana yang boleh.
Angger nekat mawon 4 dinarnya dikasihkan, kemudian didoakan sama Syekh Mansur, kemudian dia pulang ke rumahnya. Majikannya sudah nunggu berjam-jam, lah kok budaknya balik tangan kosong, ngamuk. Maka budaknya ngasih tahu, sebentar ini ada kisahnya. Kulo niki wau teng pasar tutup. Terus saya pergi ke Syekh Mansur, ada yang butuh bantuan, uangnya saya kasihkan supaya saya dapat 4 doa. Nah, majikannya mau teruskan ngamuk niku penasaran. Lah awakmu jaluk donga apa nang Syekh Mansur? Oh, yang pertama saya minta ayyukhallasani Allah minarrik. Saya minta supaya Syekh Mansur doakan saya supaya saya dibebasno. Saya itu sudah capek jadi budak. Kula niki pengen bebas. Nah, riyen niku budak kalau mau membebaskan dirinya ya harus nyambut damel, ngumpulke duit, nebus dirinya sendiri, sedangkan dia nggak mampu. Lah yang punya budak, majikannya ini orang yang pelit. Ketika dengar apa yang diucapkan, kau minta didoakan apa? Selesai dari perbudakan. Saya pengen jadi manusia yang merdeka. Apa kata majikannya? Anta hurrun liwajhillah. Hari ini engkau saya merdekakan. Tidak saya pungut biaya, semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaget budaknya. Padahal bebas no budak itu bukan hal yang mudah. Bebas no budak itu seperti jenengan sedekah rumah. Tumbas rumah larang, tumbas mobil larang, terus disedekahkan. Tahun zaman sekarang sedekah 2.000 aja kadang besoknya belum dino. Aku mau mlebuke kan yang tukang parkir kok saiki metu kok ono awakmu. Ribut sama tukang parkir. Itu diceritakan sampai sebulan. Lah apalagi beli mobil terus dihadiahkan ke orang. Sedekah ini bukan amal yang gampang, apalagi kalau sedekahnya besar. Makanya dalam makna hadis dikatakan apa? Orang yang bisa bersedekah itu dia seperti orang yang bisa mencabut 70 janggutnya syaitan. Maksudnya apa? Sakit ngalah no setan. Nah, dulu penyusun Maulid Simtud Duror ini Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi di salah satu pengajiannya pernah bawakan hadis ini. Nah, wonten santrinya yang semangat. Wah, nek aku sedekah, aku iso ngalah ke 70 setan. Kalau begitu saya mau sedekah, pulang ke rumah dia ngambil barangnya mau disedekah, dia mau ambil bojone. Arep diapake kuwi? Badhe sedekah. Siapa kok disedekahke? Ngambil yang rada elek, kok sik digawe kok, sik iso kok wis ribut sama bojonya gara-gara mau sedekah. Akhirnya balik ke Habib Ali nih. Beb, kula kok ngalahno 70 setan. Kok 70 setan ki setan siji nang omahku wae angel dikalahke. Karena apa ya, orang mau sedekah itu ada aja hambatannya. Nah, ini merdekakan budak nggak gampang. Tiba-tiba dimerdekakan berkat apa? Berkat doa di majelis. Berkat apa? Berkat diamini oleh banyak orang. Doa itu diijabahi kontan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kula lan panjenengan yang hadir malam hari di sini kan masih banyak yang jadi budak. Bukan budaknya manusia, tapi terkadang kita menjadi budaknya dunia. Kita terkadang menjadi budaknya harta, budaknya jabatan, budaknya hawa nafsu. Maka kita berharap insya Allah nggak pulang dari majelis ini kecuali kita dimerdekakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hanya menjadi Abdullah, hambanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian majikannya tanya lagi, doa yang kedua yang kau minta apa? Saya yang kedua itu minta sama Syekh Mansur, didoakan semoga taubat saya diterima oleh Allah, panjenengan juga digerakkan hatinya untuk bertaubat dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niki majikannya ahli maksiat, sudah sering dinasehati, angel, bebel, hatinya sudah kotor, tapi hari itu dia langsung berkata, tubtu ilallah, saya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkat nopo? Doanya orang soleh dan doa yang diamini oleh orang yang banyak dan doa yang dipanjatkan di majelis ilmu. Nah,
Nah, kita yang hadir kadang masih ada yang belum bertobat. Moga-moga berkatnya majelis cepat-cepat bertobat kepada Allah. Kalau ada yang punya orang tua, punya adik, punya kakak yang masih suka maksiat, disuruh tobat, angel berkat saudaranya hadir. Semoga mereka diberikan hidayah dan bisa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, kau minta apa? Yang ketiga saya minta semoga Allah memberikan saya rezeki buat ganti 4 dinarnya panjenengan. Niku sedekah kula wau kali fakir miskin pakai 4 dinar kan uangnya jenengan. Saya minta sama Syekh Mansur doakan saya dapat gantinya buat ganti uangnya panjenengan. Apa kata majikannya? Ora sah diganti walaka arba'ata ala dinar dan awakmu tak wehi hadiah 4.000 dinar. Sudah 4 dinarnya ndak disuruh ganti, ditambahi 4.000 dinar. Ini kita yang hadir di sini banyak utang napa mboten? Banyak masalah napa mboten? Nah, kita berharap pulang dari majelis masalah kita selesai, ditambahi rezeki yang berlimpah oleh Allah Ta'ala. Tahun depan sakit umroh, yang belum nikah tahun depan bisa nikah, yang belum punya anak tahun depan punya anak, yang belum punya usaha bisa buka usaha, dan insya Allah kita diberikan rezeki yang berkah oleh Allah Ta'ala, rezeki yang halal, yang thayyib, amin ya rabbal. Nah, ini manfaatnya hadir ke majelis seperti ini baru sedikit dan masih banyak, dan tidak bisa dihitung kenikmatan orang yang hadir ke majelis ilmu, majelis zikir dan majelis sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di majelis ini jenengan diajak sami-sami kenal kepada Nabi Muhammad. Kita itu kan sering dengar laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun, suri tauladane kula lan panjenengan Kanjeng Nabi. Tapi kalau kita mau ngikuti Nabi Muhammad ndak kenal nggih mboten saged. Nabi Muhammad suri tauladan, kita diperintahkan oleh Allah ngikuti Nabi, maka butuh apa? Butuh kenal, butuh tahu tentang Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhlaknya Nabi Muhammad niku pripun sih? Dan kula lan panjenengan saged nyontoh. Kemudian dawuh-dawuhe Kanjeng Nabi niku napa mawon? Wasiatnya Nabi Muhammad itu apa? Nabi Muhammad niku ngewasiatke kula lan panjenengan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Kanjeng Nabi niku ngewasiati kula lan panjenengan, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya apa? Berkata yang baik atau diam. Artinya apa? Manusia itu kalau mau bicara disuruh mikir sama Allah. Kalau pembicaraan yang ngandung manfaat, datangkan pahala dari Allah, maka ucapkan. Kalau perbicaraannya itu tidak ada manfaatnya, lebih baik diam. Kalau sampai pembicaraannya itu ngandung perbuatan dosa, maka diamlah. Itu yang diperintahkan sama Nabi Muhammad. Jangan jadi kita orang yang rugi. Loh, dalam pembicaraan saya tidak ada haramnya, tapi datangkan pahala juga tidak. Baiknya bagaimana? Diem. Lah kan halal nggak haram. Iya memang halal, tapi ada buang-buang waktu. Sedangkan waktu manusia itu modal utama yang Allah berikan kepada kita. Maka wasiatnya Nabi apa? Nek meh ngomong, hendaknya mengucap yang baik. Jangan sampai kalau ngomong nyakiti hatine wong liya. Jangan sampai keluar daripada lisannya itu sumpah serapah, caci maki. Kalau kita ngikut Nabi Muhammad, maka perhatikan apa yang keluar dari lisan kita. Kemudian dilanjut sama Nabi, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyukrim jarahu, hendaknya dia memuliakan tetangganya. Ayo sing apik karo tonggo. Jangan kalau tonggo dapat nikmat kita malah iri. Jangan sampai tonggo itu kalau butuh sesuatu kita nggak bantu.
Nabi merintahkan kita untuk berbuat baik kepada tetangga, dan yang terakhir kata Nabi Muhammad falyukrim dhaifahu, dan juga berbaiklah kepada tamumu atau muliakan tamumu. Nah ini ajarannya Nabi itu kalau diterapkan tidak ada orang yang berselisih. Karo tonggo apik, karo tamu apik, jaga lisan berarti sama orang lain nggih apik. Kalau seperti itu nggak ada yang tengkar, nggak ada yang berkelahi, karena segala sesuatu yang terjadi itu terkadang ujung-ujungnya karena lisan. Nabi Muhammad ketika ngewasiati sahabatnya, jaga inimu. Ya Rasulullah, apa ada orang yang bisa dihukum atau masuk neraka karena lisannya? Kata Nabi Muhammad, berapa banyak orang yang tersungkur ke dalam neraka karena lisannya. Kelihatannya enteng, tipis, kecil, tapi ternyata kalau berbuat kriminal lisan ini bahayanya luar biasa. Maka kalau kita hadir ke majelis seperti ini pulang, ayo kita amalkan wasiatnya Nabi, kita jaga lisan kita. Jangan gunakan untuk perkara-perkara yang datangkan dosa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian apalagi sabda Nabi Muhammad, la yu'minu ahadukum, tidak sempurna keimanan salah seorang daripada kalian hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, sampai dia bisa mencintai untuk saudaranya apa yang ia cintai untuk dirinya sendiri. Sampai ia bisa mencintai untuk saudaranya dari kebaikan apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Artinya nopo, jenengan jangan ganggu orang lain, jangan berbuat buruk kepada orang lain. Nek jenengan itu tidak suka dicaci, maka jangan caci orang lain. Nek jenengan itu pengen diapii sama orang, seneng kalau ada orang berbuat baik, maka berbuat baiklah juga kepada orang lain. Apa yang kau sukai daripada kebaikan, inginkan pula itu untuk saudaramu. Apa yang kau benci dari orang lain itu dilakukan kepada dirimu, maka jangan kau lakukan itu kepada orang lain. Makanya Imam Ahnaf itu dikenal orang yang tidak mudah marah, sabarnya luar biasa. Ketika ditanya mimman ta'allamta al-hilm, dari siapa kau belajar hilm nih, bijak, boten cepat marah, tidak mudah marah. Kata beliau, ta'allamtu min nafsi, saya belajar dari diriku sendiri. Lah pripun belajar sama diri sendiri itu maksudnya bagaimana? Kalau saya melihat ada orang berbuat buruk kepada saya, maka saya tidak lakukan itu kepada orang lain. Nah, terus para wali-wali Allah itu dulu kalau dizalimi sama orang malah dibuat pelajaran. Ketika ada orang yang mencaci maki beliau dibikin pelajaran. Oh nek dicaci itu ora enak tuh. Oh saya kalau dicaci maki itu ngerasakan tidak enaknya, maka jangan sampai saya melakukan hal yang sama kepada orang lain. Jadi kalau dizalimi malah dibuat pembelajaran. Kata Imam Al-Ahnaf, kalau ada orang berbuat buruk kepada saya, maka saya tidak melakukan itu kepada orang lain. Kita nggak suka dicaci, jangan nyaci. Kita benci kalau dicaci, tapi kita sukanya mencaci maki orang, bahaya. Kita pengen dapat hadiah tapi tidak pernah ngasih hadiah orang lain, util. Dia pengennya penak dewi. Maka apa yang kita sukai daripada kebaikan tadi, maka kita juga harus inginkan pula untuk orang lain, tapi dari hal-hal yang baik. Ojo senengnya ngombe terus pengen konco-koncone do ngombe kabeh. Nah, ini ngawur. Dari kebaikan. Dulu ada orang hadir ke majelisnya Nabi, teng zaman Nabi niku nggih reno-reno. Ada orang datang ke majelisnya Nabi, minta apa? Minta izin. Untuk apa? Berbuat zina.